Dengar cerita dari Mas Dani yang meneliti terkait gempa, bahkan sempat memprediksi gempa di Aceh yang menghasilkan tsunami pada saat itu tahun 2004. Dan kita akan beralih ke Mas Rino Erbukti di sini nih, yang menemukan sebuah zat yang bisa berguna untuk membuat energi bahan bakar lebih hemat atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi kita di sini sebenarnya melakukan penelitian di pembuatan katalis, di mana katalis ini adalah suatu material yang dipakai sebagai contoh penyulingan minyak bumi, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dan bisa merubah menjadi energi-energi yang kita butuhkan. Seperti zat ini nggak bisa jadi tidak bisa berjalan, jadi kita tidak bisa menghasilkan bensin contohnya, atau diesel, atau mungkin bahan bakar jet. Jadi tanpa zat katalis ini mungkin proses penyulingan minyak bumi itu tidak bisa dilakukan. Selama ini menggunakan apa kalau bahan bakar Indonesia? Selama ini menggunakan zat katalis tersebut, tapi impor. Oke, dan ini kita membuat sendiri, memproduksi sendiri. Sekarang kita mencoba untuk memproduksi sendiri, terutama kita memanfaatkan juga sumber-sumber bahan baku untuk membuat katalis ini dari bahan alam juga. Bahan bakunya, bahan alamnya apa tuh Mas? Bahan alamnya bahan berbasis silika. Jadi silika ini bisa didapatkan dari sekam padi contohnya. Selama kita masih makan nasi, kita pasti mempunyai limbah sekam padi. Dan limbah sekam padi ini mengandung silika yang tinggi, dan silika ini bisa kita rubah menjadi zat katalis tersebut. Jadi Indonesia tuh sebetulnya kaya raya luar biasa sehingga bisa membuat istilahnya bensin sendiri. Kan selama ini kita impor bahan mentahnya keluar kemudian masuk lagi, seperti itu kan? Betul, jadi kalau misalnya kita memang fokus konsentrasi ke hilirisasi atau penyulingan minyak bumi dengan menggunakan semuanya lokal konten gitu ya, artinya kita sebenarnya bisa menghemat di situ dalam membuat proses tersebut. Oke. Mas, sejauh ini iya. Bagaimana? Apakah sudah mulai diproduksi secara massal atau bagaimana? Baru prototipe aja apa seperti apa? Ada satu katalis nasional yang sudah diproduksi massal di dalam negeri, yaitu dikontribusi oleh senior saya di ITB, Bapak Dr. Subagjo. Dan sekarang ini kita ingin melanjutkan kesuksesan Bapak Subagjo dengan membuat katalis-katalis yang lain untuk proses-proses penyulingan minyak bumi yang lainnya yang kita perlukan di Indonesia. Oke, dan itu sudah mulai ada perusahaan yang menggunakan Mas, yang hasil penelitian Mas Rino dan juga Pak Subagjo? Belum, kita masih dalam langkah untuk kesana. Maksudnya tapi sudah mulai ada yang berminat nih gitu? Mungkin banyak untuk buat di dalam negeri? Ya, pasti banyak ya. Pasti banyak, Ya. dan sudah mulai ada yang mengontak juga? Ada beberapa ya. Dari luar negeri juga ada yang sudah minta juga? Belum. Oke. Kebetulan belum. Oke. Ya. Ya, Indonesia kaya raya luar biasa ya Mas ya, walaupun tadi ada efek-efek tsunami-nya, gempa buminya, tapi kekayaannya luar biasa. Indonesia itu punya dua muka, satu muka berkah, satu lagi bencana. Itu yang harus kita manage. Oke, dua-duanya. di manage dua-duanya. Mas Rino, kedepannya nih, kalau tadi kan saya tanya ke Mas Dani, akan buat alat yang seperti apa gitu. Kalau Mas Rino akan buat alat yang seperti apa ke depannya? Sekarang masih penelitian kan? Betul. Akan buat seperti apa nanti ujung hasil dari penelitian ini? Ya, tentunya kita akan produksi skala besar, ya mungkin sekitar ton-tonan, ya nanti sehingga bisa kita langsung terapkan kepada industri petrokimia kita. Gitu. Sudah ada bincang-bincang dan Kementerian SDM mungkin? Sudah ada beberapa dana riset yang diberikan ke kami, walaupun jumlahnya mungkin masih terbatas, tapi kita sudah memulai penelitian tersebut sehingga nanti semoga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dipatenkan. Berapa tahun itu butuh waktu, Mas? Mungkin penelitian sendiri mungkin sekitar setahun 2 tahun, tapi mungkin hingga tahap skala besar hingga sampai ke proses produksi mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun dari sekarang, 2016. Mungkin 5 tahun dari tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya ya nih. Oke, berarti kalau di jumlah 5 tahun berapa nih? Soalnya saya sudah tidak sabar untuk melihat bahwa ini bahan bakar produksi sendiri semuanya ya, begitu. Ada embel-embel impornya. Ya mungkin tentunya bukan hanya pihak, artinya kita bergantungan juga ke pihak-pihak yang lain ya. Jadi kita juga harus bekerja sama dalam hal ini. Jadi bukan saya sendiri dan tim saya, tapi kita juga harus
bekerja sama Perizinannya. seorang akademisi dengan investor, dengan perizinan pemerintah, artinya academic, government, bisnis itu juga harus ABG mungkin istilahnya ya. Apa tuh? Academic Business and Government ya, ABG. Jadi itu juga harus digalakkan ya. Mungkin dulu zaman saya SD, Menteri Pendidikannya mungkin ada berbicara mengenai istilah link and match gitu ya. Nah itu mungkin harus lebih ditingkatkan di Indonesia. Artinya sejauh ini ABG-nya itu belum berjalan lancar gitu. Ya mungkin boleh dibilang seperti Baru itu ya. A, B-nya aja, belum ke G-nya. Betul gitu. Jadi dukungan dari pemerintah ini dibutuhkan ya Mas Dani ya? Dibutuhkan. Banget ya. Karena sumber daya di Indonesia banyak luar biasa. Peneliti juga pintar-pintar semuanya. Tapi kalau pemerintahnya tidak punya niat. Saya pikir kita sudah harus mulai memperlakukan SDM itu sebagai investasi yang paling utama itu. Bukan peralatan, kalau peralatan bisa dibangun. Kan selama ini yang saya tahu nih peneliti itu meneliti tapi hasil penelitian itu tidak dimanfaatkan. Kan cukup banyak juga yang sudah menghasilkan alat-alat yang luar biasa, justru bahkan diakui oleh dunia lain begitu. Kendalanya di mana sebenarnya itu? Ya banyak miskomunikasi begitu ya. Jadi saya juga banyak lihat hasil penelitian dari para peneliti yang bagus-bagus. Itu sebetulnya sudah tersedia tapi kok tidak dimanfaatkan oleh pemerintah di sekitarnya begitu ya. Jadi saya pikir program link and match itu harus juga